Prabu Aji Pramosa, penjaga kembang Wijaya Kusuma. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja bernama Prabu Aji Pramosa. Seorang raja yang memiliki kesaktian luar biasa, memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas. Namun sayang, Prabu Aji Pramosa memiliki sifat yang sangat sombong dan angkuh. Ia juga seorang raja yang kejam dan bengis. Ia tidak ingin ada orang lain memiliki kesaktian melebihi dirinya. Karena itu, ia terus mencari dan menambah kesaktiannya, berguru hingga ke negeri seberang. Ia pun tidak segan-segan menantang orang-orang sakti untuk dikalahkannya. Mengutus para prajuritnya mencari orang-orang sakti ke seluruh pelosok negeri. Suatu ketika, prajurit-prajuritnya bertemu dengan seorang resi yang konon memiliki kesaktian yang maha dahsyat. Resi itu bernama Resi Karno, atau lebih dikenal dengan nama Kyai Jamur, yang merupakan musuh bebuyutan dari sang Prabu Aji Pramosa. Paduka tuanku, kami telah menemukan padepokan Kyai Jamur. Ternyata Kyai Jamur tidak hanya melatih ilmu kebatinan, tetapi ia juga mengajarkan bermacam-macam ilmu bela diri. Mereka sedang menghimpun kekuatan untuk menyerang Baginda. Menerima laporan prajuritnya, Prabu Aji Pramosa naik darah. Dengan membawa seluruh pasukannya, Prabu Aji Pramosa mendatangi padepokan Kyai Jamur. Serang! Terjang! Perang pun tak dapat dihindari. Cantrik-cantrik padepokan Kyai Jamur dengan mudah dikalahkan oleh pasukan Aji Pramosa. Prabu Aji Pramosa tidak dapat menemukan Kyai Jamur karena sebelum pasukan Prabu Aji Pramosa datang, Kyai Jamur sudah pergi menghindar dan mengembara menuju ke arah barat. Prabu Aji Pramosa pun sangat murka dibuatnya. Kyai Jamur dianggap menentang titah Paduka. Akan aku kejar kau, Kyai Jamur, hingga tidak ada tempat yang nyaman buatmu. Aku bersumpah tidak akan kembali ke kerajaan sebelum melenyapkanmu, Kyai Jamur. Enyahlah kau dari muka bumi ini. Mata sang Prabu merah menahan amarah, memerintahkan prajuritnya untuk mengejar Kyai Jamur. Kyai Jamur melakukan perjalanan ke arah barat, menelusuri hutan dan sungai-sungai, hingga sampailah di pesisir selatan pulau. Singgah di suatu tempat menuju sebuah gua yang berada di tepi laut. Beliau melakukan tapa brata menghadap sang penguasa jagat raya. Pada saat yang bersamaan, rombongan sang Prabu pun sampai di tepi gua. Mereka beristirahat sambil sesekali melihat sekeliling dan masuk ke dalam gua tempat pertapaan Kyai Jamur. Tak
Tanpa berpikir panjang, Prabu Aji Pramosa dan prajurit-prajuritnya menghampiri Kiai Jamur. Jats! Rasakan sekarang, Kiai Jamur. Mau apa lagi kau? Kini kau sudah jadi bangkai. Akan aku lemparkan kau ke laut untuk umpan ikan hiu. Beraninya ingin menggulingkan kerajaanku. Tinggallah di neraka, Jamur. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Ajaib, ketika hendak dilemparkan, jasad Kiai Jamur lenyap tak berbekas. Sang Prabu dan prajurit-prajuritnya pun terkejut. Di mana jasadmu, Kiai Jamur? Siapa yang berani mempermainkanku? Hai pengecut, tampakkan dirimu. Tiba-tiba Prabu Aji Pramosa dan rombongan dikejutkan oleh suara gemuruh ombak disertai badar pasir dan suara angin gemuruh yang sangat dahsyat. Bumi pun terbelah, mata mereka terbelalak melihat kemunculan seekor naga besar dari dalam bumi. Mulut sang naga menganga lebar, hendak memangsa sang Prabu dan prajurit-prajuritnya. Sang Prabu dengan gesit melepaskan anak panah ke arah kepala sang naga. Anak panah melesat, menancap tepat di ulu hati sang naga. Keanehan kembali terjadi. Bangkai yang naga mati terpanah, menghilang entah kemana. Seketika itu juga, ombak serta gemuruh angin berhenti tiba-tiba. Dalam keheningan sejenak, muncullah putri cantik jelita nan elok kerupawan. Putri cantik tersebut kemudian mendekati sang Prabu. Terima kasih Paduka, karena Paduka telah menyelamatkan aku, ucap sang putri dengan suara lembutnya. Apa maksudmu? Mengapa kau berterima kasih padaku? Karena Paduka telah memanah sang naga yang tak lain adalah jelmaanku. Kini aku telah kembali ke wujudku. Sebagai ucapan terima kasihku, ku persembahkan kembang Wijaya Kusuma yang harus kau jaga sendiri di sini, tuanku. Mengapa harus aku yang menjaga? Bukankah aku telah menyelamatkan putri dari kutukan? Karena Paduka telah melenyapkan Kiai Jamur yang tak bersalah. Baiklah putri, saya menerima titah sang putri. Dengan berat hati, sang Prabu menerima hukuman menjadi penjaga kembang Wijaya Kusuma di Pulau Nusa Kambangan hingga akhir hayatnya tanpa dikawal oleh prajurit-prajuritnya. Seiring berjalannya waktu, sang Prabu menyadari segala kesalahannya dan bertobat untuk menjadi manusia yang lebih baik. Konon ceritanya, Prabu Aji Pramosa menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa ini. Teman-teman, sampai
saat ini keberadaan Bunga Wijaya Kusuma masih menjadi ikon bagi kota Cilacap, kota kita tercinta. Bunga Wijaya Kusuma juga telah dilestarikan di Pulau Nusa Kambangan. Bunga Wijaya Kusuma adalah lambang kepemimpinan. Jika seorang pemimpin spiritualnya kuat, maka ia akan mampu mengemban amanat rakyat dengan baik. Sekian cerita yang saya sampaikan. Sampai berjumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.